pemain judi di Indonesia berkembang, ya, dan melibatkan laporan dari PPATK diprediksi sekitar 200 triliun, dan tahun lalu itu masih 63 triliun atau berapa. Jadi dalam waktu 1-2 tahun itu meningkatnya itu sampai 200% lebih. Terungkap barusan adalah streamer yang mempromosikan judi online. Streamer. Jadi sampai gamer. Iya, gamer-gamernya disawer. Jadi ketika disawer, oh terima kasih Toto, pasti gacor, pasti dibayar lah itu. Dan itu yang ngelihat itu kan anak-anak kecil. Aduh. Mulailah terjadi sekarang banyak kejadian anak-anak kecil bermain slot. Sorry. Anak kecil bermain slot itu cara entry-nya gimana? Dari streamer game online. Oh my god. Nah, dan orang tidak sadar. Kalau aku ngomong ya, main slot itu bukan judi. Itu penipuan. Itu penipuan, itu bukan judi. Pak Guru Gembul, ini sama Pak Roy Sakti omongannya sama ini. Sama. Loh ya kenapa? Karena gini. Ini memang kejahatan itu udah meresap sampai akar masalah sosial ini. Nah, dan ini yang ditakutkan adalah jangan sampai Indonesia itu resesi gara-gara judi online, kan lucu. Wah, lucu banget. Sahabat S30, salam hebat luar biasa. Seperti biasa, kita kembali mendatangkan narasumber terfavorit kalian. Nah, jadi sekali lagi saya bilang, kalau saya sudah ngundang beliau ini, sudah pasti ada di Indonesia ini, sudah selain tidak baik-baik saja, pasti ada terjadi goncangan-goncangan. Belakangan ini, kalau beliau sering datang, berarti goncangannya nggak selesai-selesai. Dan kali ini, kalau yang lalu kita sudah bahas masalah pinjol, sudah ditonton ratusan ribu orang, dan bermakna Indonesia ini betul-betul masyarakat menengah ke bawah ini sangat tidak baik. Terutama setelah binomo selesai, robot trading selesai, ternyata pasca Covid selesai dikira dikira mereda, ternyata enggak. Dan sekarang yang lagi marah lagi-lagi judi online. Dan yang saya shocknya, judi online ini ternyata Indonesia juara satu. Aduh, mati. Akhirnya ada yang dibanggakan. Kita sambut kembali Bapak Roy Sakti. Welcome back Koko Roy yang paling keren, yang kemarin habis bertinju di HSS. Itu sangat menghibur dan keren, apalagi pakai daster itu ya. Oke, kita akan bahas apa setelah yang satu ini. Welcome to Success Before 30 Level Up Podcast. Welcome back Koko Roy yang saya tuh seneng banget kalau kedatangan Ko Roy. Selain apa, beliau ini kan tinggal di Kota Malang ya. Jadi ini podcast ini kan kalau Anda lihat studio kita ini kan ada dua. Kalau yang begini ini berarti studio kita yang Surabaya, kalau yang satu studio kita yang di Jakarta. Jadi kalau Surabaya, saya senang sama Ko Roy karena cepet Malang langsung beres gitu ya. Apalagi kalau ada topik yang hot. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Bukan Level Up Podcast kalau hari ini kita tidak mendatangkan narsum yang kompeten di bidangnya, dan saya yakin kalau kita bahas masalah sisi hitam dunia finansial di Indonesia ini, yang sampai akhirnya membodohi masyarakat kita, itu kita harus tahu yang ahli dan pelaku. Dan yang mana beliau ini influencernya karena dicurhati banyak orang. Nah, oleh sebab itu, tidak lain dan tidak bukan menurut saya one of the best di Indonesia. Beliau bukan seorang guru finansial, bukan seorang ekonom, tapi menurut saya lebih ke pelaku. Saya lebih senang kalau ngundang pelaku, karena kalau pelaku itu langsung apa yang terjadi di lapangan gitu. Nah, sekarang ini fenomena judi online ini kok meresahkan sekali sih. Ayo, coba mulai dari Ko Roy. Jadi gini, fenomena judi online ini meresahkan karena memang mulai merambat ke kaum menengah ke bawah. Jadi mulai merambatnya ke kaum menengah ke bawah. Dulu enggak ya? Jadi kalau kita berbicara dulu kan, orang yang main judi adalah orang-orang yang bisa ke kasino. Betul. Ya kan? Ataupun ke luar negeri, ataupun aku dulu ngalamin main judi online itu tahun 2010. 2010. Ya 2010. 13 tahun lalu. Ya, kita harus depositnya ribet lah. Waktu itu masih zaman BlackBerry. Sebelum BlackBerry malah. Oh, iya? Tapi sudah ada situs Sbobet itu sudah ada. Oh, di kasino di Filipina gitu kan ada Sbobet yang kita masuk itu. Nah, tapi untuk masuk ke sana itu kan ribet banget. Kita harus punya koneksi, harus dipunya jutaan, apa segala. Nah, problemnya yang sekarang ini ya kan, dengan teknologi makin canggih, teknologi makin merakyat, akses internet makin gampang didapat, akhirnya judi online ini merambat kepada akar yang paling bawah di masyarakat kita. Di mana
data menyebutkan adalah 201 orang. 200.000 orang pemain judi di Indonesia berkembang. Ya. Dan melibatkan laporan dari PPATK diprediksi sekitar 200 triliun. Dan tahun lalu itu masih 63 triliun atau berapa. Jadi dalam waktu 1-2 tahun itu meningkatnya itu sampai 200%. 200% lebih. Dan rata-rata ya pemain terbanyak adalah yang deponya di bawah 100.000. Hah? Berarti ini betul-betul orang menengah ke bawah ini? Iya, ini orang menengah ke bawah. Kita nggak berbicara dengan kita masuk kasino nggak bisa loh, 100.000 itu. Ya nggak bisa, dicepa lah. Minim kalau kita di Singapura ya, kita minim kalau misalkan kita main blackjack gitu, itu kan $10. Iya. Itu minim itu sudah. 100.000 itu minim ya. Dan itu sekarang cari mejanya susah, minim $25. Iya, gitu. $25. Berarti 250.000 kan? 250.000. Kan nggak mungkin masang kemudian langsung pulang. Dan verifikasinya ketat, kita diperiksa paspor. Dan orang Singapura sendiri tidak bisa masuk situ, bayar. Orang Singapura bayar? Bayar. Itu memang segmennya untuk orang luar ya? Untuk orang luar. Nah, selama ini kan kalau kita ini membahas judi online kan pada kacamata kita ini. Gimana kalau kacamata kita itu gimana? Kacamata kita kan kita kayak contoh ya. Aku seorang penjudi. Betul. Ya, keluargaku keluarga penjudi. Aku datang ke sini karena nganterin mertuaku mau judi. Ke Marina Bay Sands. Ke Marina Bay Sands. Nah, itu wajar legal kan? Ya tiap bulan gitulah ya kan. Tiap bulan ya sebagai menantu yang hiburan sebagai menantu. Ya sudahlah itulah kan. Ya, begitu. Nah, tapi kan kita itu berjudi bukan untuk kaya. Oke. Kita tuh berjudi untuk menghabisin waktu, having fun aja, cari adrenalin. Adrenalin orang-orang tua yang menghabiskan masa pensiunnya. Nah, tapi yang terjadi adalah kalau di menengah ke bawah, mereka itu punya uang nggak? Punya uang itu 50.000 itu satu-satunya nih. Apalagi dia punya daily income, contoh sebagai kuli bangunan, supir Gojek. Ya paling gampang di pangkalan Gojek aja isinya pasti main slot semua. Main slot semua. Di warung-warung kopi. Di warung-warung main slot semua. Inilah yang membuat ini menjadi masalah. Dan imbasnya adalah apa? Kejahatan kriminalitas akibat dari judi meningkat. Oke, seperti apa kejahatan kriminalitas? Perampokan, pencurian, pembunuhan, kemudian penipuan, meningkat semua ini. Kalau Anda lihat bunuh diri, kalau dilihat ini kan imbas letupan-letupan ini kan nggak bisa dibohongin. Kamu mau pakai data apapun, kenyataannya tiap hari ada aja yang kejahatan gara-gara judi online. Ada yang kepala sekolah masuk gara-gara judi online. Tiap hari ada. Dulu nggak seramai ini loh berita. Dulu nggak seramai itu. Artinya apa? Ini memang kejahatan itu udah meresap sampai akar masalah sosial ini. Nah, dan ini yang ditakutkan adalah jangan sampai Indonesia tuh resesi gara-gara judi online, kan lucu. Wah, lucu banget. 200 triliun ini mengerikan loh. Loh mengerikan. Karena kan begini ya, sepele aja. Dulu sebelum adanya judi online apa segala. Orang-orang menengah ke bawah punya ada lebihan uang 50.000, 100.000 digunakan untuk ngopi. Jadi jalan-jalan. Di mana uangnya kan berputar. Jadi ekonomi kan berputar semua. Betul. Kan Mereka berani di warung, belanja online lah, apapun ya itu spread. Artinya kan uang itu yang muternya kan ke orang-orang kita lagi kan, ekonomi berputar, itu sehat. Tapi sekarang yang terjadi adalah apa? Ekonomi tersedot kering. Kenapa? 50.000, 100.000 cemplungin di slot. Akhirnya kan lenyap ini. Nggak ada kembalian lagi. Paham. Akhirnya kan kesedot terus. Paham. Lah kalau uang itu kesedot terus lama-lama kan kering, mulai terjadi penyumbatan darah toh. Paham. Dan yang terjadi adalah apa? Kita bisa merasakan, kita bisa melihat tingkat kriminalitas tahun ini meningkat yang akibatnya karena judi online. Perampokan. Ya, apalagi ketika judi online menjadi mematikan ketika dikombo dengan pinjol. Nah, itu deadly combo itu sudah wis. Dan mereka itu, uangnya habis, mau minjol lagi minjol. Iya. Aduh cilaka. Nah, gini. Kalau kita masuk kasino ya, kita selalu melihat ada satu kalimat, gambling at your own risk. Itu saya selalu lihat. Tapi ya, itu peringatan sih. Maksudnya, artinya kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, berjudilah dengan bijak, dengan sewajarnya lah. Tahu resikonya, tahu batasan lah. Your own risk itu, tahu batasan. Nah, itu kalau memang orang udah panas. Jadi kalau judi di kasino itu, ya kita ngomong orang menengah ke atas ya, yang bisa masuk kasino. Kasino itu kan suasananya tenang, nyaman, enak gitu ya. Jadi nggak sampai ribut. Nah, sedangkan ini masalahnya, orang-orang yang nggak pernah kena judi online ini. Ini segmen baru, apalagi di bawah 100.000. Dan ini cilakanya gimana ini? Ini
Yang Bro Roy setiap hari dicurhatin orang-orang bawah ini seperti apa? Jadi kan kalau kita merasakan menjadi masyarakat menengah ke bawah zaman sekarang ya, cari kerja makin susah. Betul. Perusahaan startup nggak bakar duit. Kalau dulu kan masih ada yang bakar duit tuh. Ya. Ojol pun masih rame apa segala. Masih Sekarang rame. ibarat kata ini sekarang cari kerja itu makin susah. Betul. Bisnis makin susah. Ya. Artinya untuk mencari duit halal ini makin susah. Nah, problemnya di satu sisi judi ini dimarketingkan dengan sangat canggihnya, sangat mulusnya, dan dia menggait para influencer untuk bermain, kemudian masang di story. Sekarang kan akun-akun gosip kan ada stempelnya. Betul. Toto 168 apa-apa gitu. Ya. Kemudian ini yang terungkap barusan adalah streamer yang mempromosikan judi online. Streamer. Jadi sambil menang, iya gamer-gamer kan disawer. Jadi ketika disawer, oh terima kasih Toto, pasti gacor, pasti dibayar lah itu. Dan itu yang ngelihat itu kan anak-anak kecil. Aduh. Mulailah terjadi sekarang banyak kejadian anak-anak kecil bermain slot. Anak kecil mulai. Anak kecil, karena apa? Nonton dari streamernya. Sorry. Anak kecil bermain slot itu cara entry-nya gimana? Dari streamer game online. Oh my god. Jadi kan mereka kan game online kan nonton orang nonton main Mobile Legends apa juga, kemudian ada yang nyawer. Ya kan kita seneng kan. Wah, terima kasih Toto 123. Pasti gacor. Jadi mereka ini promosinya di situ. Dan yang menarik adalah apa? Kadang-kadang ada yang live streaming. Ya. Live streaming main. Nah, ketika main kan dengan modal 200.000 dapat 3 juta, 4 juta dapat JP paus. Iya. Nah, sekarang bayangin, kamu nyari duit susah ya kan? Stres. Iya. Pas segala mau nonton SP30 juga males. Makanya penontonnya kok menurun ini. Tiba-tiba lihat streamer dapat duit. Iya, panas gak terus? Iya. Pasti dibayar. Akhirnya kan masuk. Ya akhirnya deadly combo itu down. Padahal kalau kita bilang sorry. Ini saya penjelasan. Jadi gini ya. Mungkin penonton kita ini yang kan bervariatif ya. Iya. Let's say Anda ini penonton Success Before 30 ini kan juga ada orang-orang yang sudah punya anak kecil. Iya. Ini juga warning bagi kalian. Jadi kalau anak-anak kalian terlalu lama di smartphone-nya, itu hati-hati dia lagi nonton apa. Nah, ini jangan-jangan ini peringatan bagi para papa-papa muda dan mama-mama muda yang punya anak sedang nonton live streamingnya para gamer. Iya. Dan itu mereka jadi hati-hati kalau anak Anda tiba-tiba minta uang jajan terus ya. Loh, minta uang jajan masuk di game ya biasa lah ya. Itu kan sekarang game gacha game, main game kan, tapi kan itu kan bukan gacha game ya. Memang buang duit ya, cuma dapat rating, dapat skin, dapat apa ya, itu sebenarnya setengah judi. Itu sebenarnya enter level main judi kan di situ. Gacha itu ya. Tapi kan slot itu kan memang masalah gitu loh. Iya. Nah, dan orang tidak sadar kalau aku ngomong ya, main slot itu bukan judi. Itu penipuan. Itu penipuan, itu bukan judi. Pak Guru Gembul ini sama Pak Roy Sakti omongannya sama ini. Sama. Loh ya kenapa? Karena gini. Kita penjudi ya. Kita penjudi lah ya, segala jenis penjudi. Judi itu ada 3 level. Ya. Nah, kalau kita permain ada nomor 1 ada namanya skill level. Skill judi. Seperti apa? Biasanya main poker. Oh, paham. Ini kalau di bridge, kemudian blackjack. Nah, ini kan skill. Semakin tinggi skillmu, maka semakin chance of winningmu gede. Chance of winning, tapi dia butuh skill dong. Harus butuh skill. Nggak cuma butuh faktor luck aja. Nggak bisa. Ya, dia harus mikir. Setelah ini berstrategi, berekspresi. Ya. Nah, itu namanya permainan skill. Makanya kalau main poker, kalau lawan sama God of Gambler pasti kalah, karena dia dari lihat mimik kita udah tahu ini kartunya ini. Apa ini? Gitu. Ya, lebih menang apa kan, gertaknya bisa. Nah, itu skill. Artinya benar-benar skill yang dimainkan. Betul. Nah, yang kedua adalah apa? Yang chance yang fair game lah ngomong. Fair game. Ini murni luck. Jadi kayak 50-50. Ya, bakarat. Main roulette, bakarat itu dadu, tasiau gitu ya. Artinya nggak mungkin lah dadu itu dicurangi, itu nggak mungkin lah ya. Kan diceplok gitu kan. Kemudian di dadu dilempar, kemudian roulette putar, itu fair game aku ngomong. Fair game. Itu murni on luck. Ya murni on luck ya. Setuju. Togel itu mau diramut model apapun kan ya, itu kan murni on luck. Itu tuh that's a real gambling, itu real. Kamu penjudi itu ya itu. Kayak picture and apa kalau bakarat itu apa? Picture sama angka player ya. Banker player. Nah. Ya.
Nah, kalau slot Hmm. slot ini kan nggak ada opsi. Nah, itu yang ketiga, skill ketiga. Iya, penipuan saya ngomong. Itu cuma pencet. Pencet sambil nunggu JP-nya kan kapan? Betul. Penipuan. Kenapa saya ngomong penipuan? Karena pernah dipraktekkan. Ah, gimana? Jadi pernah dipraktekkan. Ceritanya gimana? Aku ini kan muridku itu kan akeh. Ya. Ada beberapa muridku yang punya franchise judi online juga ada. Aduh. Ada. Dia beli franchise-nya apa segala. Nah, aku dipraktekin. Ya. Ya kan? Suhu, coba main, ya kan? Tak main. Slot kan, ya kan? Ya. Coba tak main. Tak. Dalam kurun waktu berapa ya? 10 menit kalau nggak salah. Ya. Itu 200.000 bisa jadi 3 juta. 200.000 jadi 3 3 juta. Wah, main kan. Wih, cebling ya kan JP-nya sekarang tuh JP apa sekarang. Oke, ketawa kan? Udah, bentar ya. Siapa yang nggak seneng ya? Oh, seneng dong. 15 kali lipat dalam waktu nggak sampai 10 menit lah. 10 Wah. menit lah ya. Nah, tapi begitu di algoritma, dia cuma mencet satu tombol. Ya. Yes. Mainin lagi, Su. Nggak sampai 5 menit entah ya. Berarti 3 juta nggak sampai 5 menit habis. Artinya apa? Itu algoritmanya memang sudah disetting. Sebentar. Waktu dia capai 3 juta, misalkan dia waras nih, sadar. Lu kan saya pencet withdrawal. Kita kan nggak tahu, ya pasti dibayar. Tapi kan kita nggak tahu. Oh. Emang orang penjudi tahu kapan waktunya stop kan nggak tahu. Nggak tahu. Karena kalau sudah menang, penasaran. Kalau kalah ketagihan. Kalau kalah ketagihan. Nah, ini kan aku didemokan. Ya, jadi kan selama ini orang itu, itu algoritmanya kan dibuat fair apa segala. Ya. Ya sama capit boneka itu loh. Tahu. Itu kan ada settingan yang benar-benar Cengkramannya cengkrama kuat. ada yang nggak kuat. Oke. Nah, kalau kuat semua kan bangkrut itu. Iya, jelas. Nah, sama. Jadi algoritma ini, nah berarti kan settingannya jadi dia masuk baru, Ya. dia kasih 10-20%, Ya. habis itu habisin. Yes, itu. Seperti itu. Ya. Nah, itu kan aku ngomong, ini bukan judi, ini mah penipuan gitu loh. Nah, Nah, celakanya orang kita suka ditipu. Nah, makanya kalau Anda lihat streamer-streamer yang game online apa segala, wah nanti dapat bagus ya kan, nanti pasti apa? Itu disetting. Oh. Disetting. Aku Berarti pernah mereka ditawarin. Oke, para gamer-gamer ini berarti di-endorse dong. Iya, dan disetting. Disetting. Jadi gini, sebar link. Jadi kan kita itu bisa jadi afiliator judi online. Ya. Oke. Nah, banyak dari temanku itu yang ada yang afiliator judi online. Motivator judi. Ya, motivator judi itu bermasker, kacamata, nanti kita kasih salah satu. Oh, jadi mereka nggak boleh nampak wajah. Tapi dia memberikan motivasi. Yang keren motivasi. Saya pernah lihat itu. Pernah ya? Kamu kalau sudah miskin, nggak mungkin tambah miskin. Iya. Tapi kamu bisa kaya kalau kamu dapat JP paus. Waduh. Sekarang kamu pegang uang 100.000, bisa nggak kamu jadi kaya? Nggak bisa. Iya. Tapi kalau kamu main slot, kamu pasti ada kesempatan untuk kaya. Wah. Janji surga semua. Bahkan potongannya videonya Pak Prabowo dipotong. Uh. Arti seorang pejuang ya kan adalah, kan ditanya di Najwa Shihab, Iya. kenapa Bapak ini kalah terus tapi masih tetap mencoba? Nah, kita adalah pejuang ya kan? Kita tidak akan pernah berhenti mencoba Iya. sampai berhasil. Itu jadi motonya pemain judi slot. Wah. Dasar orang sudah kalah harapan, udah kalah, kena janji surga, motivator baik-baik aja kalah itu. Kalah. Nah, akhirnya kan panas toh. Betul. Ya benar juga, aku juga udah miskin, mau jadi miskin kayak apa lagi gitu. Betul. Nggak sadar begitu dia pinjol tambah sengsara. Wah, jelas. Nah, jadi sekarang ini anak muda terutama ya kan. Anak muda ya. Mereka ini kan mempunyai kebebasan untuk mendengarkan siapapun. Nah, problemnya Iya. di dalam era sosial media ini, kamu pinter bacot, ilmunya menyesatkan, itu bisa dicontoh gitu. Banyak kejadian. Dan ternyata mereka itu sebagai influencer yang didengarkan gitu. Iya. Nah, problemnya Nggak usah Jojo, di kolom komen aja. Iya. Yang balesin banyak, dia yang bacot nggak betul, tapi seolah-olah terlihat betul. Dan afiliator itu ya, Iya. itu namanya afiliator judi online. Itu 11-12 sama binomo. Aku pernah ditawarin, kamu bikin link ini, orang main di sini. Dari total kekalahan kamu dapat 20%. Ya. Itu kan saya pernah ditawarin juga itu. Nah, Itu artinya kalau menang afiliator nyirik ya. nyirik, Gitu. Afiliator dapat gitu ceritanya. Nah, itu ya itu kan modus penipuan semua ini sebenarnya. Tapi lucunya mereka tuh suka ditipu dan senang ditipu, itulah. Oke, karena harapan itu tadi. Kalau menang penasaran, saya pernah cuan kok. Nah, kenapa? Oke, sekarang gini, sebelum lanjut. Koroy cerita kayak gini nih, pernah mengalami nggak sih? Panasnya orang itu. Aku hampir bangkrut. Oke, diceritakan. Jadi gini, Diceritakan. aku tuh
bangkrut zaman pas umur kelas before 30 ya. Bangkrut 3 kali bangkrut itu ya gara-gara judi. Oh, Satu gara-gara bola, 2 gara-gara togel, 3 gara-gara forex. Oke, kita mulai dari yang bola dulu. Kita bola. Kan yang saya mau tanya ini kan psikologisnya. Psikologis. Jadi kenapa pejudi ini susah berhenti? Yes. Karena yang dimainkan ini kan psikologinya, emosinya ini yang dimainkan. Baik, saya hari ini mau tertarik untuk menggali emosi apa yang akhirnya susah dihentikan. Mari sekarang saya mau tanya, Bro Roy ini sudah bertobat belum berjudinya? Sempat bertobat. Sempat. Tahun lalu masuk forex, dikira kan, udah jadi motivator, udah jadi pengajar, ilmu motivasinya udah cukup lah, kan? Awalnya lancar-lancar sesuai SOP ya kan, belajar sama si Ryan Filbert, si Gemang, ilmunya tak saring semua. Lama-lama panas ya, akhirnya tak cut loss 700 juta wis. Tutup. Berarti ceritanya kalau kalanya nggak lebih besar belum kapok ya? Kadang-kadang kita ini ego. Ada, ini emosi seseorang di sini. Kita udah belajar kok gitu loh. Kita udah belajar dari kesalahan yang lalu. Masa kita jatuh lagi? Ternyata iya. Ternyata iya juga. Iya, ternyata iya. Walaupun sekelas motivator loh ya. Kita harus jujur loh kan. Kan aku dulu hancur karena kan nggak ada motivasi apa segala. Betul. Sekarang kan ketika aku lawan robot trading, ketemu dengan banyak pakar forex, dia memberikan banyak ilmu, tak saring kan, merasa bener. Loh, awalnya bener. Kita main forex itu awalnya bener ya, dengan SOP ini harus ada stop loss apa segala. Tapi begitu lama-lama kita mulai termasuk di situ. Kerja otak kita itu mulai malam gelisah, ya kan? Menang kepingin lagi, penasaran apa segala. Kayaknya belum maksimal ini ya. Nah, oke. Ini yang saya mau gali. Kita mulai cerita dulu yang pertama tadi. Yang dari bola dulu. Awalnya tuh kan nggak tahu apa-apa tuh. Namanya anak juga masih polos zaman-zaman. Ayo bola kan. Nah, ini Arsenal lawan MU. Arsenal ini bisa nih full berapa? Ya udah ikut lah. Pertama kan ikut. Berapa waktu itu ikut pertama? Ya paling 15.000 lah. Menang atau kalah waktu itu? Menang. Nah, menang itu kan wah ternyata dapat duit kok gampang ya. Enak ya kan. Coba lagi, menang lagi. Jarang kalah tuh. Jarang kalah awalnya. Nah, akhirnya kan lama-lama kan gatel. Masa kok cuma 15.000? 50. Naik kan 50. 50 mulai gatel. Kalah itu kan. Kalah panas. Balik 100. Dilipat. Lipat 100. Nah, kemudian lipat terus sampai 15 juta. Wow. Saat itu ya, zaman tahun 2000. Ya tahun 2000 lah paling. Usia berapa itu? Itu masih usia 20 kan paling ya. 2 bulan udah berani 15 juta ya? Nah gini. Kamu levelnya udah 15 juta belum? Itu 15 juta 23 tahun yang lalu loh, Bos. 23 tahun yang lalu. Kalau duit sekarang ya mungkin nolnya Bos. Iya, mungkin kali 10 bisa 10 juta ya. Oke. Nah, lucunya adalah apa? Yang aku mempelajarin ya. Judi itu adalah kenakalan paling jahat. Oke. Kenapa kok bisa ada definisi kenakalan paling jahat? Jadi ini primbonnya Roy Sakti loh ya. Jangan dicontoh ya. Jadi kan dulu itu kan kalau katanya orang Jawa itu kan kenakalan pria itu molimo. Apa ya? Madon, madat, minum, mabuk kan? Mabuk. Mendem ya, mendem. Terus main, maling. Nah, ya. Di antara molimo itu yang paling kejam itu main. Main apa? Ya kan main judi itu ya. Kenapa kok kejam? Karena kita ini bukan mengeneralisir semuanya ya. Betul. Jadi teman-teman ini disclaimer dulu, bukan berarti saya mendukung yang satu kemudian yang lain ya. Kalau kita berbicara madon lah, wedoan lah. Mau betah seberapa sih? Iya, mau sampai seberapa kuat sih? Sehari 3 kali wis. Iya. Ngilu gak karu-karuan. Ngilu gak karu-karuan. Nah, kemudian minum. Mau entek sepiro? Mau mabuk sampai seberapa sih? Sak botol mbok minum dhewe. Betul. Rumah sakit kamu. Nah, ya. Madat. Ngerokok ya. Ya, madat itu kan kayak narkoba apa segala. Ya. Ya kamu sabu 1 gram mbok sedot ya berangkat langsung. Betul. Ya kan? Ya. Nah, maling nggak usah dibahas. Maling kan ya kan. Ya. Nah, tapi kalau main batasannya apa? Terus kayak selimit tuh. Nggak ada batasan. Apalagi ketika saya masih ingat dulu judi bola ya kita nggak punya uang, kita ngomong diterima kok. Iya. Saya masih ingat dulu ayah saya pernah ngomong kalau udah kena judi apapun yang di tangan itu habis semua. Bahkan bukan cuma apa yang di tangan,
makanya kan saya dulu pernah posting kan, selama sempak masih di kandung badan, silahkan lanjutkan. Jadi artinya kalau sudah nggak tersisa apa-apa, lanjutkan. Plus kita lihat sekeliling kita, contoh ada anak dan istri, ada anak dan istri wanita, mohon maaf, amit-amit, kalau sudah kepala itu sepaneng panang, ayah saya pernah bilang, istri pun kamu jual. Itu dulu ayah saya. Judi itu betapa jahatnya sampai logika itu udah nggak main. Setuju dengan kata-kata. Karena kan kelihatan orang judi itu kelihatan. Pandangannya tuh kayaknya mata itu udah kayak enggak ketawa ya. Tak. Ada ngerem itu kan. Tegang. Kalau lihat di kasino lihat ya kan cantik-cantiknya orang nggak ada yang orang cengengesan, nggak ada. Relax itu nggak ada. Nggak ada. Beda kalau kamu ke spa kan banyak yang cengengesan santai gitu kan. Nah, kamu di meja judi nggak ada yang cengengesan itu kan. Wah, ya, hawanya memang hawa seperti itu. Nah, maka dari situlah akhirnya kan, waduh stop lah. Dan ini celakanya masuklah ke kalangan menengah bawah yang seumur-umur nggak pernah berjudi. Nggak pernah berjudi. Dan sky is the limit. Dan ini semudah mereka entry levelnya di handphone tanpa verifikasi apapun. Silakan. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Togel. Ya. Togel itu masih mendingan. Karena kan togel itu kan sehari sekali. Oke. Ya kan tinggal masang Toto Singapura ya. Toto Singapura itu kan jam 5 itu kan. Iya. Selasa Jumat libur itu kan. Yes. Itu kan itu masih mendingan lah. Tapi ya tetap akhirnya juga keblowok juga. Sama akhirnya aja gitu loh. Jebol juga. Oke. Nah, kemudian nah, dulu selain yang pertama adalah judi bola, yang kedua Togel. Kalah berapa waktu itu? Lumayan lah. Sebentar. Juta. Akhirnya judi bola itu kenapa berhenti? Entah ya, Ustaz. Oke. Nah, kalau nggak habis udah artinya minjem kiri kanan nggak ada yang mau sudah nggak ada, sudah habis. Akhirnya dulu nggak ada pinjol. Untungnya dulu nggak ada pinjol. Jadi kalau dulu ada pinjol, kita paling udah hancur, Bos. Paling udah hancur. Udah diteror kiri kanan ya. Kalau kita kan dulu paling pinjam saudara apa segala, saudara nggak mau minjemin kan? Nggak mau minjemin. Ya, nggak ada duit ya sudah selesai, stop. Oke, paham saya. Saya paham. Nah, sekarang ketika ini udah habis, saya nanya ini yang saya tanya. Hari-harinya kan berbeda pasti. Ketika orang berhenti itu kan apa yang Anda rasakan? Sakaunya seperti apa? Tolong diceritain. Sakaunya kan ini pasti banyak yang orang-orang mau berhenti ini ngalami. Jadi gini, pasti kan ada lagi nih aku pasti bisa balikin. Nah, ada lagi pasti bisa balikin. Tidur bisa nggak sih? 2-3 hari nggak bisa. Oke. Panas, Bos. Kalau saya kemarin ngundang narasumber. Tapi begitu sudah begitu hari ketiga ya wis lah, udah mulai udah mulai ini ya. Udah mulai paham lah ya gitu. Udah mulai paham ya, menerima nasib lah. Menerima nasib. Oke, itu tobatnya berapa lama? Terus mulai ada duit lagi? Ya, ada duit lagi kan. Nah, ngumpul sorry, ketika mulai ada duit lagi, kepikir untuk kembali nggak waktu itu? Enggak. Kenapa waktu itu? Wah, itu bohong yang. Berarti aku kan nggak. Oh, sudah mulai sadar? Nggak doyan bola toh. Oh, nggak doyan bola. Oke. Kemudian ada motivasi yang lain. Togel lain. Nah, bola ke togel berapa lama? Setahun 2 tahun lah. Nah, kan mulai ada duit lagi tuh. Iya, ada duit lagi. Masuklah ke togel. Oke. Ceritanya gimana tuh? Oke. Ya, togel itu kan ya kan untung-untungan colok apa segala bener-bener murni luck ya kan. Ya mimpi apa semalam oke yang dicari itu ya. Tiba-tiba ada. Jadi kan orang-orang main togel itu beda, Mas. Ya. Kamu kalau nggak main togel, diserempet motor, ngamuk, Mas. Oh. Ya. Kita main togel, diserempet motor, cadet. Oh ya. Kode alam. Plat nomornya berapa? Kode alam. Hanya alumni togel yang paham. Maksudnya Bapak Roy Sakti. Oke, kode alam. Terus kita mimpi malam. Wah, saya mimpi ini. Wah, ini asik. Wah, apa ini ya? Asik. Mimpi itu biasa lewat aja. Oke. Kan lihat handphone kan. Jam 5. Pling. Wah, peleret. Iya. Lihat angka itu di peleret. Iya. Angka berapa? Karena itu nanti ditombok ya. Iya. Itu togel ya. Togel. Jadi artinya itu sampai pernah menang? Ya pasti. Oke. Orang itu akan kecanduan ketika pertama kali menang. Oke. Main pertama togel menang. Menang pasti. Berapa waktu itu? Ya lumayan lah, angka jutaan lah. Lumayan jutaan kan. Cari duit kan tombok 2 angka kemudian masuk tembus. Kan ya tembus aja lumayan dapat juta kan. Wah. Tapi kalau pas di togel itu nggak seberapa parah sih.
Karena kan kita tahu ini judi, jadi togel, ya having fun aja lah. Jadi sering nggak kenanya. Ya, tapi kan having fun itu kan ya akhirnya blow juga gitu kan. Keblowo juga. Habis berapa waktu itu maksimal di togel? Puluhan juta sih kan. Masih puluhan juta, 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu. Itu duit sekarang 200 juta. Iya. Nah, jadi permainannya levelnya Pak Roy kalau udah kalah 200 juta baru ya kapok gitu. Kapok. Jadi lanjutkan. Selama kamu masih masih sisa celana dalam, lanjutkan. Akhirnya kan tobat. Gak main, menyentuh judi gak main. Jadi hiburannya cari apa tuh? Kemudian forex. Itu tahun berapa forex? Forex itu tahun berapa ya? 2004 apa 2003 gitu. Oh, waktu itu sudah ada forex. Ada, mengangkat TV apa segala kan. Oke. Diajak kan. Iya. Ngapain judi Pak, ini aja enak. Ya kan diajak kan. Iya. Pertama pasang, loh dapat ya kan. Wah, enak gitu kan. Wah. Awalnya yang futures atau yang apa? Yang futures. Oh, yang future. Iya, yang futures kan. Iya. Wah, akhirnya kan dia main. Iya. Kan. Sampai akhirnya kan menang. Tiba-tiba futures itu kan short terus. Iya, jelas. Akhirnya kan aku paham ini sama aja dengan judi inilah. Jelas. Tapi kan yang bahaya itu justru sebenarnya yang bahaya itu kayak forex itu lebih berbahaya daripada judi real. Kalau kita berbicara menengah ke atas ya. Ya. Karena kalau judi kan kita tahu judi. Ya. Nah, forex itu kan kita nggak sadar judi kita. Oh, saya tahu. 2004 itu zaman kalau di Tunjungan Plaza Surabaya itu ada yang namanya Platinum itu ya. Iya. Nah, terus dia tuh kan ngerekrut S1 yang barusan nggak dapat pekerjaan. Mereka dapat gaji yang cukup tinggi. Iya. Untuk sebagai telemarketer, menawarkan forex. Oh, seperti kayak gitu ya. Wah, itu teman saya kena habis itu. Sekarang ya banyak sekarang. Iya. Nah, forex itu kan akhirnya habis berapa? 300 juta. Dan itu duit kartu kredit itu sudah. Aduh, cilaka sudah. Akhirnya stop. Karena waktu itu terpaksa gesek tunai untuk bermain forex. Karena dikira gampang. Dan ini bukan judi. Wah, ini kan pakai technical. Pakai analisa. Justru bahaya ini. Jadi berjudi yang berkedok ya. Judi yang berkedok itu lebih berbahaya. Oh, jelas. Oh, saya nggak judi. Saya nggak judi kok. Oh, salah. Ini podcast nggak cocok. Valuta. Saya kan anti judi. Semua ini kan analisa ini. Di analisa technical fundamental. Alah, technical fundamental pret lah. Pokoknya gitu teman. Kamu mau main apapun, bisnis pun bisa judi, ya kan? Yes. Kripto pun bisa judi, apapun bisa judi. Yes. Yang bisa dicek adalah apa? Kamu jangan melihat permainannya. Ya. Ceklah cara kerja otakmu. Pokoknya kalau udah menang panas, itu udah kalah penasaran, itu sudah judi lah. Itu udah judi. Apapun itu ya. Tidurmu gelisah apa segala. Itu udah ciri-ciri. Itu udah ciri-ciri. Catat ini di menit keberapa. Jadi kalau kalian udah dinasihati nggak bisa, betul ya? Itu udah judi. Itu udah merasa judi. Diri paling benar. Iya. Terus kemudian yang menang, wah, kepingin cepet main lagi gitu kan. Jadi dia itu algoritmanya udah nggak tenang lagi. Jadi algoritma otaknya itu sudah sama. Berarti gini, berarti kalau orang judi itu kalau belum bisa dikatakan judi, kalau dia masih enjoy ya. Ya santai, enjoy, ya itu nggak judi. Happy, having fun, kayak orang main game. Tapi kalau dia udah gelisah, kalah, panas ya kan. Disitulah. Begitu menang itu kan harusnya bahagia. Harusnya bahagia. Iya, tapi kan menang bahagia kemudian kan penasaran. Wah, ini kayaknya tadi bisa lebih. Udah kayak begitu, itu judi lah. Nah, itu udah ciri-cirinya ya. Catat ya. Jadi ini ciri-ciri kalian udah kecanduan. Dan hati-hati kalau kalian nggak mau semua harta benda kalian keseret, termasuk maaf keluarga kalian jadi masalah. Aku banyak melihat ya teman-temanku yang orangnya baik, attitude-nya bagus, kemudian kerjanya bagus, ya kan, hancur gara-gara judi. Oh, ada. Masa depannya hancur. Nah, aku yakin banyak sekarang begini loh, ya kan. Bangsa Indonesia ini kan tertumpu pada generasi mudanya. Yes. Nah, kalau generasi mudanya dirusak dengan judi, terus apa mau jadinya bangsa kita ini gitu loh. Ya. Karena kan kita habis ini udah umur lah, udah tua apa segala kan akan diteruskan pada generasi muda. Benar. Ini nanti yang menopang. Benar. Nah, kan penopangnya kerokot kena judi dan lain-lainnya kan ya pasti. Amsyong. Pasti. Oke. Tipsnya tadi udah dapat. Jadi yang ketiga itu forex. Kalau boleh tahu pertama itu merasakan keuntungan berapa dan terakhir hancur berapa itu duit kamu? Pertama itu dari 1 juta tak masukkan bisa jadi 20 juta kalau nggak salah. Yes.
Saya juga sempat ngalamin. Oh iya. Iya, tapi kita main kecil-kecilan. Ah. Waktu itu saya taruh 10 juta karena itu sebenarnya dalam tanda kutip nolongin saudara sih. Saudara kan kerja di tempat seperti itu. Ya udah saya taruh 10 lah. Mau habis mau enggak. 10 saya dilaporin 3 hari tiba-tiba udah jadi Wah, enak. wah. Nah, problemnya nih jahatnya judi kayak gitu kan gitu loh. Ketika kita itu kan merancang sebuah strategi di forex, Yes. ya 10 juta di strategi. Begitu strategi ini kalau gagal tuh nggak masalah, bos. Ya. Yang bahaya itu justru ketika menang. Wah, Ya. berarti pakai acara kayak gini winning campaign. Ya. Akhirnya kita pakai terus padahal pasalnya berubah. Ya. Hancur nggak keluar dari situ. Ya, ya. Karena setelah seperti itu aku stop. Akhirnya aku kan memutuskan sama istri kan. Ya. Karena kan duitnya udah sama istri. Ya. Udahlah. Kita kalau stop judi nggak bisa. Ya kan. Pasti masih keteluan kan. Ya. Kita putuskan kita boleh berjudi ketika di kasino. Ya. Jadi aku sekarang sama istri itu kita sudah sepakat berdua bahwa aku hanya berjudi ketika ke kasino. Ya udah. Makanya per 3 bulan pas 2 bulan ke kasino, Ya. stres, judi. Ya, ya. Kayak pingpan udah kita bawa duit 100 juta ya sudah, Ya isinya udah. berapa ya habis ya Habis ya sudah udah. selesai sudah. Heeh. Ya, ya. Malah kadang-kadang harus ngantuk tak kalah wis. Nggak Iya. boleh. Nggak boleh gitu. Ya, karena kan main kan ngantuk kan. Ngantuk. Menang tak salon lah. Iya, Menang salon. kalah ya sudah gitu Kalah kan. ya sudah. Ya. Heeh. Pernah nggak sekali selon terus akhirnya tambah menang pernah? Pernah. Akhirnya nggak jadi ngantuk. Oh, stop. Wis. Ngantuk kan wis ngantuk tetap. Tapi kan ya anggap aja cuan gitu ya, ya. anggap aja cuan. Kapan lagi gitu kan Ya, kita cuan ya, sama ya, bandar. ya. Karena ngantuk. Ngantuk. Ya, oke, karena nah, sekarang gini. Masalahnya orang kalau udah kecanduan nggak ngantuk-ngantuk. Gimana itu? Nah iya itu kan gini, bedanya gini loh. Berjudi untuk kesenangan itu Atau? berbeda dengan berjudi untuk harapan. Nah, Yang membuat ini. orang kalah itu kan ketika dia berjudi untuk harapan untuk menjadi kaya. Setuju. Inilah problem emosional seseorang ketika dia itu berjudi untuk punya harapan. Nah, yang masalah kembali lagi ya, ketika berbicara menengah ke bawah. Orang menengah ke bawah, mohon maaf ya, jarang mendapatkan kemenangan. Jarang mendapatkan Ya. menang sebentar. Maksudnya gini loh, kita nggak berbicara menang judi ya. Yes. Kemenangan, kesuksesan misalnya dipuji orang. Oh iya, Ya kan mendapatkan reward yang dipuji orang, kemudian dapat cuan gede, kan nggak pernah mereka. Nggak pernah. Nah, artinya di dalam memori mereka ini kan tidak ada memori kenangan manis. Betul. Nah, akhirnya dia mendapatkan kesempatan untuk mendapat kenangan manis, dia apa? Menang judi. Oh. Dan akhirnya inilah yang nyantol. Ini kalau menurut Gary Chapman bahasa kasih. Jadi dia itu dapat bahasa kasihnya penghargaan. Jadi dapat rewardnya ketika menang judi. Wah, celaka. Nah, akhirnya kan dia akan mencari. Dia merasa dihargai. Ini kita berbicara gerakan bawah sadar ya. Kenapa kamu kenapa kamu tidak bisa lepas dari judi? Karena kamu mendapatkan kemenangan itu kan seperti kayak Yes. sama kayak orang pendukung tim sepak bola, Persebaya, Arema. Ketika mereka menang kan dia ikut merasakan kemenangan itu. Merasakan. Beda kan kalau kita orang sudah punya berduit kan bolak-balik terima duit ya menang-menang terus, udah biasa menang gitu. Kan beda ya. Iya. Sama mereka yang hidup urusannya tagihan pinjol, tagihan apa, Iya. secara mulu. Begitu ada kesenangan di sini kan menjadi kecanduan. Ini Oke, kan, ini satu psikologi yang menarik. Jadi ketika diberikan sebuah penghargaan untuk orang yang seumur hidup nggak pernah terima penghargaan, itu nyandu ya. nyandu, bos. Karena orang basically kan menghindari sengsara mencari kenikmatan. Itu kan basic. Betul. Ya dia mencari kenikmatan dengan cara yang seperti itu. Dan ini semua kita berbicara bawah sadar, subconscious. Jelas. Makanya mohon maaf ya kan kadang-kadang aku kalau malam agak ngatur-ngatur kan. Ya. Aku pelajarin. Kalau orang bertanya, "Pak, bagaimana caranya stop judi?" Oke. Ini. Tapi disclaimer dulu ya, teman-teman. Ini Saya seru ini. saya kasih disclaimer dulu. Ini kayaknya susah banget. Susah banget. Sangat susah. Aku kasih disclaimer dulu ya. Satu, ini aku menjawab ini untuk orang yang kecanduan judi, tapi penghasilannya minim. Wis. Ya. Karena kan kita ngomong Penghasilan tidak pasti lagi. penghasilan tidak pasti, minim. Kan Anda itu mencari kenikmatan. Betul. Ya.
tapi ini agak kontroversial ya teman-teman ya, tolong jangan ya. Nah, aku kadang-kadang gini. Diklaim dulu ke sahabat SP30. Diklaim dulu ya. Ke sahabat SP30 supaya sahabat SP30 jangan ditelan mentah-mentah ya. Iya, jangan ditelan mentah-mentah. Nasihatnya Koko Roy ini ya. Karena gini, aku melihatnya gini, satu, kita itu kalau nasihatin orang dari kenakalan satu kemudian nggak nakal itu susah, Bos. Oke. Dari nakal jadi nggak nakal itu jadi contoh hacker. Iya. Terus jadi insaf itu sulit ya. Kayak contoh, aku nasihatin orang, dia pakai narkoba. Kemudian kamu jangan pakai narkoba, nggak masuk, Bos. Ini gini, di Success Before 30 ini ada dua aliran ya. Ya ngomong dulu. Kalau aliran saya, aliran putih. Jadi nasihatin orang dari yang nakal jadi bertobat. Kalau ini dinasihati tetap mau arah bertobat, tapi mungkin dinasihati dengan cara kenakalan berikutnya. Akhirnya kan kenakalin. Kamu daripada nyabu urusan polisi kan? Ya. Mabuk ayo. Mabuk aja. Ayo mabuk ayo wes itu kan. Ya kan? Happy. Akhirnya kan menggeser dikit. Menggeser. Ya walaupun sama-sama salah ya. Sama-sama salah. Tapi minimal tidak melanggar ini kan. Ini maksudnya di otak itu kan membutuhkan kenikmatan. Ya, sama kayak orang suruh stop merokok. Ya. Susah banget. Di vape dulu. Vape dulu. Dibohongin dulu otaknya. Vape dulu pelan-pelan ya, nanti kan ya nanti mulai anu. Nah, kadang-kadang aku kan mereka ini orang-orang yang dengan ekonomi terbatas ya. Jelas. Nah, aku ngomong, kamu nge-stop mending gini loh, kamu jangan depo, uangnya kumpulin. Kalau sudah 500.000, kamu install micet deh, tak gituin. Sorry guys, saya tadi sebelum video ini di-take, saya nggak tahu micet itu apa. Saya ini golongan tua kali ya. Saya ternyata setelah chat punya chat, ternyata micet ini, mohon maaf, sorry to say, apa benar ini pelacur online gitu? Ya, itu aplikasi yang tempat pasar buah lah. Pasar buah. Ya, hidup serba susah ya. Ya, Doli ditutup. Ya, segala itu. Iya. Karena kan begini ya, teorinya kayak begini ya. Tapi ini sekali lagi disclaimer ya teman-teman ya. Teorinya begini. Kamu judi, kamu mencari kemenangan, nggak menang kan, kalah segala. Kamu sudah penghargaan nggak dapat, duit habis pula. Ya, kamu micet, yang penting use pengaman lah, play safe lah ya. Iya. Duit habis tapi happy ending. Oke. Ya, satu duit habis happy ending. Ya. Pertanyaannya sepele, uang 500.000 itu larinya kemana? Larinya ke sang wanita. Ya wanita ngabisinnya kemana? Wanita ke dirinya sama mungkin ke orang tuanya, keluarganya. Ya. Beli susu anaknya, beli ini, mencukupi kebutuhan hidup apa segala. Jadi ekonomi itu masih berputar. Kamu 500.000 nyemplung bandar judi online. Dinikmati bandarnya. Ke Kamboja. Atau ke Filipina. Iya. Dinikmati bandarnya gitu loh. Oke, paham. Ini analogi. Jadi daripada dinasihati dengan kenakalan menjadi kebaikan, kalau susah banget ya boleh coba caranya Koroi. Ya, coba kenakalan yang lebih minim lah. Tapi minimal otaknya ini. Jadi ini namanya kan mau belajar mau berhenti ya. Oke. Karena kan harus kamu tuh dari dosa menjadi nggak dosa itu susah. Harus dioper ke dosa yang lain gitu loh. Pernah nggak? Koroi kan dulu saya sering dengar waktu podcast sama Koroi, orang yang dulu tobat karena ini riba dan sebagainya, stop kartu kredit, akhirnya berapa tahun kemudian balik dalam pinjol. Iya. Nah itu contoh mau berhenti dosa itu sulit gitu ya. Nah berarti artinya so ini cara yang jeleknya. Cara jeleknya. Cara yang jeleknya. Tapi ada cara yang bagusnya. Nah gimana? Sebentar ya. Ini juga yang menyebabkan kenapa aku stop berjudi. Nah, ini penting. Ini penting. Ini bener ini. Yang tadi hiburannya. Ini kan kalau orang kan. Iya. Aku stop berjudi karena apa? Sepelenya gini. Aku cari medium judi yang kemungkinan menangnya itu gede. Oke. Contoh. Daripada aku judi slot. Ya. Mending aku judi di bisnisku. Oke. Tapi dia nggak bisa bisnis. Nah ya kan beda kan, ini kan kita berbicara kita kan. Aku stopnya bagaimana kan? Ketika aku berjudi di bisnis, ya, semakin skillku semakin tinggi, rasio kemenanganku itu kan semakin besar. Yes. Sekarang memang mungkin kalau sekarang kita tiba-tiba nyemplung bisnis, menangnya paling 20%, kalahnya 80%. Ya. Tapi ketika kita ini ngulangin terus menerus lama-lama kan kemenangan kita kan 90% gitu loh. Iya. Sampai pada akhirnya waktu itu kan aku mikir, nah ngapain aku nyemplung
nyemplungin duit di slot ataupun di judi bola apa segala. Tak cemplungin di bisnisku. Jadi mikir lebih rugi ya. Heeh. Minim-minim kita masih menguasai seluk-beluk bisnis kita. Kita masih menguasai. Kedua kan kalau kita sudah jago di bidangnya. Yes. Lah kita ini, kan kayak ini tingkat judi yang pertama tadi, jadi skill ya. Ini kan akhirnya kan kita masuk kan ke bidangnya kan. Misalnya contoh, Iya. kamu sebagai jualan kuliner. Iya. Ya duitmu cemplungin di kulinermu tuh. Meskipun ada risiko barang busuk atau apa. Ya nggak apa-apa gitu loh. Tapi kan minimal ketika kita busuk apa segala kan ini kan kalau katanya Pak Tung kan kita nggak ada namanya kalah. ya, Ada sukses atau belajar. ya betul. Nggak ada kata gagal. Betul. Nah, Betul. kan pelajarannya kan masih bisa. Masih ini, masuk ini lah. bisa mendapatkan pelajaran yang ini nanti bisa invest gitu loh. Kalau judi hilang ya hilang. Hilang ya hilang. Nah, Nangis sampai 1000 hari ya nggak bisa. bisa diarahkan di situ. Itu akhirnya Koroi membalas dendamnya dengan cara stop judi adalah invest besar-besaran di bisnisnya sendiri. Iya. Nah, gimana caranya? Jadi waktu itu agak ekstrim. Oke. Jadi gimana caranya aku nggak mikir judi. Ya. Begitu bisnisku gede, aku tuh nggak bisa pegang duit kok. Pegang duit itu nakalku metu. Nah, ini berarti tahu kelemahannya dong. Iya. Berarti ketika setiap orang tidak tahu kelemahannya, apa solusinya? Nah, ini penting ini. Jadi aku tuh mempelajari. Aku pegang duit dikit mesti nakal. Betul. Ada duit di dompet berapa aja itu udah bahaya gitu ya. Ya nakal ini gitu. psikolog nakal. Bahaya. Nah, gimana caranya aku nggak nakal? Ya. Oke. Jadi waktu itu tak pikirkan setiap hasil bisnisku, angsuranku, aku beli properti. Oh. Jadi tak cemplungi di angsuran. Wes pokoknya Jadi waktu caranya itu kayak ketika gitu. aku Nggak ada duit nganggur pokoknya. Iya. Sudah. Jadi ketika aku jadi ibarat kata itu aku mengorbankan kebahagiaanku di masa muda. Ya. Jadi ketika umurku 30 Ya. kan dari bola 3 kali kan tak pelajarin. Ya. Oh ternyata aku tuh kalau punya duit nakal. Kalau punya duit nakal. Nakal. Ini udah mulai merefleksi diri. Iya. Ya? Gimana caranya? Ya duit ini ditabungkan di properti. Nah, properti tidak mudah dijual. Nggak mudah dijual Dan tapi terkunci duitnya. Akhirnya kan gini. Sampai itu aku punya angsuran. Jadi Yes. saat itu umur 30 aku wis kemampuan bisnisku seberapa? Ya. Aku punya angsuran tak mentok di situ. Oke. Jadi biar aku nggak fokus di main judi, tapi aku fokus di bisnisku gimana caranya bayar angsuran. Paham. Saat itu angsuranku itu 250 juta sebulan. 250 juta. 250 Itu angsuran juta apaan itu? KPR. KPR Beli 250 juta. rumah, beli gudang, beli apa, wis pokoknya. Wis daripada 250 ini habis untuk nakal gitu Iya. ya. Mending dibuang ke Berarti wis bener-bener wow. dari umur 30 sampai umur 40 Ya. itu aku bener-bener sudah lepas dari namanya judi, ya kan? Jadi energinya itu tidak ke tempat yang nganggur, Iya. tapi mikir ngunci otaknya gimana caranya saya harus memenuhi 250 juta Iya. satu bulan. Fokus gitu. Fokus. Berarti salah satu solusinya dong untuk berhenti judi, Anda harus punya goal dong. Yes. Anda harus punya goal sehingga otak nakalmu ini tidak Anda liar harus gitu. harus punya kewajiban. Harus punya kewajiban. Harus punya kewajiban. Jadi kan ketika punya dapat hasil duit nggak sempet flexing wis. Iya. Nggak sempet jalan-jalan, nggak sempet Iya. healing-healing, nggak sempet semua angsuran semua. Yes. Dul. Itu caranya ya. Tapi akhirnya kan begitu. Itu dalam bahasa kita kan namanya delay gratification atau Iya. menunda kenikmatan. Tapi yang dipaksakan. Yang dipaksakan. Dipaksakan. Setuju, Saat setuju. itulah ya. Tapi ini ya disclaimer dulu, tiap orang kan mentalnya beda-beda. Ya, jelas. Kalau aku tipikal orang ketika terpepet, otakku wencer. Wah. Tapi begitu zona nyaman, buntu. Oh, buntu. Berarti Berarti kadang-kadang memepetkan diri terus. ada yang tipe reward, ada yang tipe punishment. Kalau Kokoroy tipenya punishment. Harus dikepepet baru otaknya. Tapi mostly menurut saya 90% orang harus kepepet sih. Iya memang, kalau nggak gitu nggak keluar anunya. Nah, berarti kalau kamu masih sempat judi-judi yang awalnya online-online itu artinya sempat nganggur-nganggur dan sempatnya awalnya hiburan dan sekarang akhirnya keblowo istilahnya gitu, itu berarti dia hidupnya kurang kepepet atau gimana gitu loh. Kan mostly kan banyak yang aneh-aneh ya. Awalnya Jadi gini, memepetkan diri itu juga ada kadar batasnya. Dan Ya. kita harus Tahu. penghasilan kita berapa. Ya. Ibarat kata aku tuh angsuran 250 juta. Berarti kan aku tahu kan income-ku pasti di atas itu. Ya, harusnya itu. Ya harusnya di atas itu dong. Betul. Nah tapi kadang-kadang kalau udah overdosis, dia akhirnya kan frustasi. Ya akhirnya ngaco, judi.
besar pasak daripada tiang. Iya, kalau tiang sama pasarnya masih imbang-imbang kan kita fokus. Masih fokus. Tapi begitu lepas itu kan, kadang-kadang orang-orang itu kan sudah putus asa. Jadi berjudi itu sebenarnya adalah tindakan bisnis. Langkah bisnis yang paling putus asa. Karena ketika berjudi kamu tidak perlu IQ, nggak perlu strategi, apalagi slot. Iya. Untuk milih aja nggak, cuman pencet satu aja kan. Iya. Pencetnya kan tombolnya cuma satu-satu aja, maju aja. Kalau slot kan nggak pakai mikir. Iya. Sorry. Judi online di Indonesia yang marah ini itu cuma slot ya. Jadi yang tadi skill, bakarat, apa itu nggak ada semua ya? Nggak ada slot. Oh berarti judi Bukan nggak ada. Tapi nggak mau mikir. Orang malas mikir begitu. Orang slot kan, ya kan JP paus itu kan. Ya. Berarti, oke, so podcast ini adalah tips untuk orang mau berhenti judi. Tapi kalau sudah nonton tetap nggak berhenti judi, berarti mungkin kurang kepepet. Install micet. Oke, ini menarik. Jadi dari sini Koko Roy ini sudah memberikan tips kenapa kok akhirnya beliau bisa berhenti judi. Nah, ini kan versi Koko Roy. Kalau versi saya beda lagi. Iya, gimana? Kita nih dulu berjudi itu kan juga di kasino kan. Taunya juga di luar negeri. Saya ini bukan dari keluarga pejudi kebetulan, baik-baik aja. Apalagi kan kita ini senang aliran yang pengembangan diri. Tapi saya itu kan suka mempelajari sesuatu. Dasarnya kenapa sih kok orang suka judi? Nah, di kasino juga sama, kita bermain menang gitu. Nah, tapi kasino itu kan kita nggak mungkin berhari-hari dong. Paling di situ ya 2-3 hari, ya 3-4 jam lah ya. Udah kita berapa lama. Tapi anehnya, bahkan saya ini pernah keliling kasino sampai 5 benua loh. Saya ini kan udah traveling 5 benua di usia 33. Jadi kasinonya Amerika gimana saya udah tahu, Australia gimana, Eropa mana aja udah tahu semua lah. Kalau Jepang itu namanya pachinko, saya juga udah tahu. Di Korea itu dulu sempat ada, tapi akhirnya nggak tahu lah. Sekarang mungkin udah nggak ada. Intinya saya udah pernah keliling, tapi untungnya nggak lama gitu. Nah, terus ternyata memang betul nyandu. Jadi nyandu itu kalau menang penasaran, kalau kalah ketagihan. Makanya saya selalu bilang kemenangan terbesar di judi adalah berhenti. Ini kata-kata bijak keluar dari orang yang benar-benar berhenti. Saya total berhenti masuk kasino itu 2012. Jadi itu katakanlah 11 tahun yang lalu. Jadi artinya masih dulu masuk kasino itu betul mukanya itu udah fight. Wah, ini pokoknya sapu habis bandar. Wah, tanya kan selalu sama. Karena kan manusia itu kan diciptakan untuk pejuang gitu. Mereka itu nggak bisa perang, kemudian kan ya perangnya di meja judi. Iya, betul. Terus kalau kalah menghibur diri. Oh, saya ikut nyumbang pintu, saya ikut nyumbang lampu di jalan. Itu bahasa menghibur diri. Jurus menghibur diri. Atau kumpul sama sesama yang kalah. Kamu kalah berapa? 2 juta. Wah, aku aja 10 juta saya. Akhirnya menjadi ketawa itu. Menjadi ketawa. Nah, sampai saya itu masuk ke Genting Island. Itu gila. Itu satu genting itu yang di lantai bawah itu. Saya masuk itu mata saya pedih. Karena rokok. Ternyata orang di situ main bakarat semua. Aduh gila. Terus mereka itu kalau sudah orang Malaysia, orang Chinese, orang Hong Kong, orang nggak tahu lah orang Chinese Malaysia atau manapun kalau sudah ngomong, mereka tuh teriak dengan keras, "Kong, Kong." Saya pikir ini apa kok kong kok dipanggil? Ternyata Kong itu gambar katanya. Iya kan? Picture. Mereka kalau sudah teriak keras kan kayak gitu kan. Wah, jadi saya nggak enjoy. Ya sudahlah. Ternyata saya pernah lihat ada satu meja, dia tuh keluar picture sampai 13 kali. Wah, jadi orang dilipat terus itu. Ternyata ke-14-nya langsung jadi gambar. Picture sama apa sih itu? Gambar. Ya, pokoknya ada picture, ada angka gitulah. Nah, jadi keluarnya angka. Wah, langsung saya lihat langsung wajahnya orang-orang mukanya. Nah, itulah wajah-wajah orang judi. Saya kan suka mengamati perilaku orang ya. Kalau kita sadar, kita waras. Gila kok gue jadi kayak orang kayak gitu ya. Tapi waktu kita nggak sadar, kita dinasihati orang itu nggak bisa. Nggak bakal bisa. Nah, jadi akhirnya pejudi insaf itu gimana? Sampai satu ketika, benar. Ketika kita udah habis, kita nggak bisa mikir ya. Artinya budget bermain kita itu udah habis ya. Saya suatu hari itu saya berhenti. Saya tuh lihat tas anak saya. Anak saya itu yang Koko, yang gede. Itu kan waktu itu umur baru 4 tahun. Dia itu di meja pagi itu ada tasnya, dia itu mau berangkat sekolah. Saya itu jam 2 pagi itu nggak bisa tidur. Saya sambil lihat tas itu, saya sambil merenung. Ya, kan kita hidup sudah enak ya. 2012 kita nggak ada masalah finansial lah. Jadi ya dalam tanda kutip kalau kita itu nyaman,
Otak ini bisa nakal. Mulai nakal kan. Nah, jadi akhirnya saya sadar ini udah nggak benar. Terus saya lihat tas anak saya itu sampai jam 2 itu saya lihat sampai jam 3 pagi. Sejam, gila nggak? Saya cuma lihat tas anak. Terus saya nangis. Saya tuh cuma ngomong gini, ini kalau saya teruskan judi, anak saya bisa nggak sekolah ini. Nah, ini hati seorang tua. Jadi coba Anda dengarkan yang penonton setia Success Before 30, kalau Anda saat ini ada di fase frustasi, coba kamu lihat wajah anakmu ketika kamu tidur. Kamu tega nggak kalau anakmu itu nggak bisa sekolah besok? Kamu lihat wajah istrimu yang tiap hari menjerit-jerit, nasihatin kamu sudah sampai parah, sampai kamu itu nggak bisa lagi dinasihati. Kadang-kadang motivasi terbesar kita itu adalah keluarga. Apakah kita mau lanjut? Nah, sejak detik itu saya akhirnya berhenti. Itu artinya total. Jadi saya tidak lagi menemukan kenikmatannya berjudi. Saya nanya sama Koroy, apakah Anda itu pernah nggak di fase di mana tidak ada lagi menemukan kenikmatan dalam berjudi? Kan belum, tadi udah. Belum. Masih ada merasakan kenikmatan. Tapi kan kita gini ya. Kalau aku tuh kan sekarang kan sudah terbiasa namanya manajemen resiko. Ya. Orang judi itu harus punya manajemen resiko. Yes, di limit. Kalau tidak punya manajemen resiko ya bablas itu seperti keseret semua. Ya kayak contoh ya. Ya. Aku kan ceritaku belum selesai. Betul. Setelah kita dari umur 30 sampai 40 gila-gilaan. Dan sekarang ini angsuranku kan sudah dikit gitu loh. Wah, ini ada kesempatan longgar lagi. Longgar lagi. Nakal mulai lagi. Lanjut. Ini part 3-nya nih, part 3-nya. Bahkan setelah pelajaran kan, aku kan obrak-abrik investasi bodong kayak kemarin robot trading. Iya. Dari situ kan aku mempunyai kesempatan untuk berguru dengan yang terbaik. Gema, Ryan Filbert, ya kan mau tanya kan tinggal gua tanya apa segala kan. Langsung tanya. Apalagi kita sudah punya ilmu motivasi yang banyak kan. Akhirnya coba sih gitu kan. Akhirnya main robot trading. Enggak, forex. Nyemplung. Lagi forex tadi. Beda nggak sama forex yang dulu? Teknologinya mirip-mirip lah, tapi lebih sebenarnya sama sih. Cuman secara tampilan, secara entry levelnya itu beda. Kalau dulu kan harus deponya agak ribet, tapi sekarang ini kalau masalah anunya sama sih. Oh, saya ingat dulu namanya Millennium. Kalau bukan Platinum, Millennium. Ya, yang ditunjang bahasa itu ya. Oke. Nah, kan masuk di situ kan mulai belajar dengan teknologi segala teori. Ada support resisten, ya kan, kemudian ada Bollinger apa segala, membaca pasar. Awalnya masuk ya kan. Masuk ya sesuai SOP kan. Ya menang. Berapa? Waktu itu masuk berapa itu? Masuk. Ini 2 tahun yang lalu ya? Ya 2 tahun yang lalu lah. 100 juta. Masuk 100. Beda kan, 100-nya kan sudah beda. Lain, 100-nya sekarang beda kan. Masuk, anggap aja ini beli murah apa segala kan, kita nggak tahu pasar kan. Pasang-pasang aja kan. Iya. Nah, lama-lama kok gatel. Gak sugi-sugi gitu. Keluar. Jadi ketika ilmu itu sudah dikalahkan sama emosi, ini menang kan pasti next level. Tadi sombong. Dapat ilmunya. Gua udah menguasai ilmunya kok. Nah, aku 3 bulan pertama on track. On the track. Masih sesuai yang diajarkan. Naik turun tapi plus ya kan. Justru masalahnya adalah apa? Ketika aku menemukan winning strategi. Jadi waktu itu aku lihat pasar antara insting dan support resisten nih, ini naik pasang, tapi dapat terus turun ya kan, ini turun pasang, dapat lagi. Bayangkan dalam 1 hari aku open position 30 kali, 27 win. Wow, 3 lose. Wow, itu tinggi banget loh. Persentasenya di atas 90%. Iya. Oke. Ketemu sombong nih. Ketemu kan algoritma terjebol. Algoritmanya jebol nih kan. Sombong. Roy Sakti keluar sombong. Sungutnya keluar ini. Akhirnya apa? Wah, ini pakai nih, mantep. Iya. Nah, nggak sadar pasar berubah. 2 minggu kemudian dengan cara yang sama amburadul San. Iya. Amburadul mulai panas. Iya. Apalagi kan beritanya kan tahun lalu itu kan amburadul. Jadi itu forex ya waktu itu kan zaman-zaman Covid ya. Iya, after Covid lah. Oh, sudah after Covid. After Covid. Oh, maksudnya 2022. Oh, 2022 iya. Ya. Sudah mulai mereda waktu itu. Oke. Akhirnya kan tapi kan pasarnya kan fluktuatifnya gila-gilaan. Panas kan, cek. Nah, sempat menikmati jebol algoritma itu berapa lama? Seminggu paling.
Itu menang terus itu. Sama kayak tadi picture terus itu ya. Nah, tapi kan akhirnya kan salah posisi. Sorry. Itu sempat menang berapa? Nah, ini kita ngomong itu. Sempat menang berapa? Lumayan lah. Seminggu itu kan kalau dilipat 100 jadi 200 lah kalau nggak salah. 100 jadi 200. Tapi kan kemudian kan kita tuh salah OP kan, salah open posisi kan. Yeah. Harusnya naik turun kan kan Yeah. nahan terus. Yeah. Nahan itu kan ngetokno duit terus loh. Iya. Kalau nggak itu kan MC. Oh iya, kalau kayak gitu habis itu. MC kan. Wah, Top up terus kan. Nah, sampai pada akhirnya 700. Wow. Top up udah sampai 700. Iya, udah budget nakalku udah habis. Budget nakal. Nah. Sorry. Ini penting penting, Pak. Budget nakal habis. Saya suka dengan kata-kata budget nakal ini habis. Tapi tetap ada budget ya? Ada. Tapi gimana? Di situ kan bedanya, ya memang kan bedanya kita ini sudah punya risk management kan. Jadi itu tak enteni, ini tak terus kan pasti balik gitu loh. Ya. Atau tak stop. Nah saat itu aku mulai sadar. Aku tidur udah gak nyenyak. Oke. Menang ketagihan. Kalah penasaran. Judi. Sudah mulai sadar. Tiba-tiba ilmu lama itu keluar. Akhirnya sempat 3 hari lagi sakau lagi. Enggak, akhirnya sadar. Oke. Sadar posisi tak close semua. Sudah selesai. Diikhlaskan. Iya. Disuak lah sudahlah. Dia disuak, bukan dihabisin ya. Ya. Tak close rugi, beres. 700 juta ikhlas. Ya udah. Berarti sebentar. Karena kalau tak terusin, ini bisa narik aset dong. Narik aset. Jadi gini. Jadi kan aku ada sebuah titik, aku sudah selama kita bermain di bawah titik apa di atas titik itu nggak apa-apa. Artinya hilang rugi pasti gelo. Betul. Tapi ketika aku hilang uang segitu, ya. Bisnisku masih berjalan lancar. Ya. Uang di dapur masih aman. Masih aman. Tapi ketika aku lompat dari garis ini, ya. mulai aku membahayakan bisnisku yang lain. Nah di saat itu aku stop ya. Tapi saya kembali ke cerita uang nakal itu tadi. Kok bisa sadar kalau uang nakalku stop? Kan banyak orang ini uang nakalnya itu no limit. Karena kan nakalnya sudah pengalaman, Bos. Ini artinya jam terbang nggak bisa bohong. Iya. Udah 10.000 jam. Jadi judi itu udah sejak 23 tahun yang lalu. Iya, kan tapi kan kita udah limit kan. Ya. Ini bahaya, ini diterusin bahaya. Ya. Mending Ya. Jadi ketika aku cut loss, itu Ya. aku nggak kan damai sejahtera lah, haleluya. Wah. Kan kemenangan penjudi adalah ketika stop toh. Stop. Itu Jadi kemenangan cut terbesar. loss, Udah itu betul-betul sadar gitu ya. Iya. Jadi ketika aku cut loss dengan feel happy ya. Oke, nah itu luar biasa loh. Itu luar biasa. Tapi belum kapok lagi ya, next ya. Belum kapok lagi. Kalau ada sesuatu yang baru masih belum kapok lagi ya. Sudah, yang itu kapok deh. Ini masih ada ini anunya. Oke, ini mau dicari ini infonya ini. Ini kawakan ya. Menurut saya Koko Roy ini cukup kawakan ya. Masih minus ya. Wow. Ini coba dilihat. Ya. Ini posisi minus. Ini saya saksinya ini ya. Menyaksikan enggak gampang loh ya. Ini posisi aku OP. Ya, coba ditunjukin ke layar nih. Tunjukin ke layar supaya Ini posisi aku OP kan? Ya. Habis. Ya. Habis ini ya. Turut merah ini ya. Juga ini kan ketika pasang-pasang ini kan OP kan? Ya. Pasang. Ini terakhir ini ya. Terakhir udah. Screenshot ini kalau baca nggak sakit hati kan? Enggak. Wah, udah dengan sadar loh ya. Dengan sadar dengan Ya karena kan ketika jadi bedanya gini. Pembelajaranku 700 juta gitu loh. Yes. Tapi aku rela. Rela ya. Karena memang dari awal aku anggap kayak kuliah ya sudah. Aku dari awal. Ya. Aku dari awal sudah menetapkan oke aku nyoba lagi. Dan ternyata memang nggak bisa gitu loh. Ya. Kita keluar 700 juta hari ini berbeda ketika kita keluar 200 juta dulu. Ya. Kita kan 700 juta kan paling cuma berapa persen dari total kekayaan kita. Wih. Ya, tahu namanya resiko dan beresiko. Jadi artinya Kalau kita punya peluru 5 kita kepake 1 namanya itu wajar, resiko. manajemen resiko. Nah, tapi kan kalau punya peluru 1 kita pakai semua ini kan beresiko. Iya. Ini manajemen nakalnya lah ya. Ya, manajemen resiko. Nah, masalahnya orang-orang sekarang yang menengah bawah nggak ngerti apa itu manajemen risiko. Apalagi mereka beginner. Gini, ada nggak tips untuk pemula tapi mereka tuh nggak sampai ke blow lebih jauh? Ada nggak? Atau mereka tuh harus mengalami yang Roy alami? Sehingga mereka itu akhirnya... Gini ya. Ya, gimana? Supaya nggak berlarut.
Intinya adalah jangan minjol, udah itu aja. Itu kalau bisa Ya, dinasihati. lu mau main judi tidak apa-apa, tapi duitnya jangan minjol. Oke. Karena yang bahaya itu ketika judi combine dengan pinjol itu. Nah, itu yang enggak. Itu yang menyerang psikis ya. Kok kamu selesai sekarang, masalahmu masih berlanjut. Oke. Kamu stop judi, masalahmu berlanjut. Berlanjut ya kan? Ya. Oke, let's say sekarang katakanlah judi aja nggak minjol. Heeh. Apa yang harus dilakukan supaya dia berhenti? Dia masih merasa menang. Habisin dulu. Habisin dulu. Karena nggak bisa dinasihati. Iya. Dia harus ngalami ya. Oke. Jadi nggak ada solusi lain, guys. Dan satu lagi, ini penting. Banyak orang nggak stop Karena orang tua. Cukup. kok orang tua support. Loh, kok bisa? Orang tua kan larang anaknya judi. Iya, tapi kalah dibayar. Oh, I see. Masih ada bank orang tua. Iya, masih ada yang dianu kan. Orang Diamui tapi dibayar. Orang tuanya tega ya. Sama anak kena narkoba. Oh iya. Masuk penjara. Diamui tapi dibayar. Betul. Oh iya ya. Tobatnya, Nggak tobat. ada, selama kumat. masih ada itu nggak bakal berhenti. Tomat, habis tobat kumat. Oh, paham. Jadi itu kan kasih sayang orang tua yang salah itu kan seperti itu kan. Tahu. Banyak kan seperti itu kasus. Ya, saya paham betul. Saya paham betul. Nah, Rugi tapi dibayar sama orang tuanya. saya ini ada melihat artikel beberapa hari yang lalu, yaitu Pak Mokhtar Yadi menemui menantunya atau anak tertuanya lagi bermain forex di kamar. Terus akhirnya dia rela memecat anaknya gara-gara ketahuan main trading forex. Ya, itu bagus sebenarnya itu. Itu Pak Mokhtar gitu ya. Dan akhirnya Nah, anaknya problemnya kan sekarang ini kan orang-orang tidak banyak punya orang tua angkat. seperti apa orang tua? Pinjol. Nah, betul sekali. Pinjol itu kan orang tua angkatnya banyak tuh. Iya. Nggak bisa, masih ada KTP apa segala. Yes. Kalau kamu sudah nggak, kamu kalau sudah mentop duk, Ya. kamu akan berhenti. Paham. Selama masih ada yang kamu jagain, entah itu dari orang tua, Ya. entah dari mana, Setuju. dari mana, nggak bakal stop, sudah percaya saya. Setuju. Oke. Tapi ketika kamu sudah nggak ada siapa-siapa lagi kan, Ya. ya kan stop. Nah, sekarang saya mau lihat data ini. Nah, sekarang kita kembali ke topik. Ada satu, ini saya lihat ya, coba Anda lihat di layar. 2,1 juta orang miskin main judi online, taruhan di bawah 100.000. Ini seperti yang tadi sumber cnnindonesia.com. Harusnya ini cukup valid. Cukup valid. Nah. Cuman mereka datanya dari mana yang ini yang nggak Ya. ngerti. 2,1 juta orang ini meresahkan loh. Meresahkan pasti. Ini meresahkan. Jadi kayak supir Gojek aja nih jumlahnya. Iya. Nah, ini pemula semua dan mereka di bawah 100.000. 90% itu di bawah 100.000. Terus gini. Mereka tuh mau nyeret aset apa ya kalau habis ya? Pinjol. Oh, I see. Berarti lagi-lagi pinjol. Iya, deadly combo-nya di situ. Deadly combo. Deadly combo-nya di situ. Oke. Terus ini ada pertanyaan netizen. Ini netizen mungkin ini dia pemain ini juga ya, pemain judi online juga ya. Dia nanya gini, Pak, kalau sebentar ya. Nah, dia nanya gini nih, Pak, dampak positif dan negatif jika judi online yang nggak online dilegalkan di Indo itu apa? Nggak online dilegalkan di Indonesia. Iya. Jadi gini loh, sekarang kalau dulu aku masih pro dengan namanya judi mending dilegalkan di Indonesia. Yes. Tapi kalau pada taraf ini, Ya. sekarang ini kalau kamu mau legalkan, Ya. wong yang ilegal aja carut marut nggak karu-karuan, apalagi dilegalkan. Kayaknya Ya, mentalnya belum siap ya. mentalnya satu belum siap, kedua teknologi kita nggak bisa memisahkan mana yang kaya mana yang benar. Iya. Jadi sebenarnya gampang kok menyelesaikan judi online itu sebenarnya gampang kalau kita mau. Iya. Ya, Betul. memang servernya di Kamboja. Iya. Ya, tapi kan rekening-rekening ada di Indonesia. Betul. Nah, Betul. jadi aku sudah pernah memberikan satu bagaimana mengurangi judi online di Indonesia. Betul. Gampang. Terapkan judi itu kayak narkoba. Gimana itu? Judi kayak narkoba itu gimana? Perbanyak cepu. Sorry, saya gak paham itu. Jadi Cepu gini itu loh. apa? Orang sekarang ini kan takut pakai narkoba karena kan banyak cepu. Cepu itu apa sih? Mata-mata. Oke. Mata-mata, ya kan? Iya. Nah, artinya apa? Kamu pakai narkoba, Ha-ha. kena cepu ya kan? Ya.
masuk dilaporkan. Iya. Nah, judi kan kalau diperbanyak cepu kan boleh tuh. Iya. Iya. Sama ini ada pertanyaan. Ya. Kenapa Kenapa kok judi online nggak dihapus saja di Indonesia? Ini ada orang yang sering nanya seperti ini. Ya karena uang haram paling halal pejabat itu ya dari situ. Semua itu kembali kepada aparat. Aparat itu mau gerak apa enggak kembali pada aparat. Jangan bilang karena servernya di Kamboja kamu nggak bisa nangkep. Kenyataannya bandar judi di Indonesia yang lari ke Kamboja. Iya. Kemarin kan ada yang ditangkap di Kamboja, Iya. dibawa ke sini. Iya. Loh, artinya kan mereka bisa. Iya. Tinggal masalahnya mau atau tidak Iya. mau. Setuju. Nah, Setuju. Nah, kenapa tahun ini tuh lagi gila-gilanya? Iya, benar. Anda ini tidak akan bisa lepas dari yang namanya politik. Oke. Tahun 2023 ini terakhir masa pemerintahan Pak Jokowi. Setuju. 2024 pasti pindah, nggak ada periode ketiga, nggak ada. Nggak ada. Ya. Betul. Artinya apa? Ini kan para pejabat kan lagi cari pesangon Benar. untuk perang 2024 ataupun kalau nggak menjabat. Betul. Ini dan mereka ini kan kayak contoh Pak Jokowi, Iya. udah nggak mau mikirin masalah judi online, bos. Iya, jelas. Beliau lebih fokus untuk gimana caranya legasinya IKN itu jadi. Karena tinggal 1 tahun terakhir. Dan beliau mau smooth landing lah ya. Iya. Sekarang ini kan pejabat-pejabat fokus menyelesaikan apa yang paling esensial. Betul. Nggak mikirin yang kayak gitu-gitu. Jadi kita ini terbengkalai. Jadi rakyat Indonesia itu sekarang nih 2023 ini lagi terbengkalai. Iya. Para aparat pun juga ini tahun terakhir. Setuju. Sudahlah, ayo setoran sini deh sebanyak-banyaknya. Betul. Nah, baru nanti mungkin semoga tahun 2024 setelah presiden baru Pemerintahan yang baru harusnya lebih teratur lah. harusnya lebih bisa. Karena dari tahun lalu aku pernah bahas kok di sini. Yes. Yang podcast kedua apa segala. Iya. Hati-hati 2023. Iya. Penipuan akan di mana-mana. Dan ternyata ternyata terbukti. judi online juga akan di mana-mana karena memang Sudah satu tahun-tahun terakhir nih satu ekosistem itu. tahun-tahun terakhir nih kan aku kalau nggak ngeruk sekarang apa lagi? Belum tentu tahun depan aku jawab. Lagi-lagi ongkos demokrasi yang mahal. Semua kembali asal muasalnya dari situ. Oke, kita bahas lagi. Ini mungkin last question juga. Soalnya kita ini kan udah sejam lebih ya. Iya. Dan saya percaya topik kita itu sebenarnya menasihati. Yes. Sebenarnya dari tadi intinya itu satu. Udah jangan nyentuh judi online deh. Iyalah. Apalagi sampai nyentuh pinjol deh. Nah, itu udah kebangetan. Ini ada satu pertanyaan. Ini pasti pemain ini. Iya. Kalau slot kan bisa dipermainkan bandar. Yes. Sedangkan judi live yang sekarang diatur oleh para gamer-gamer yang dipromosikan influencer gamer itu, apakah bisa dipermainkan algoritmanya? Jadi gini, ini kelihatannya statementnya ini nggak jelas. Iya. Yang dimaksud judi live itu apa? Karena kalau yang dipromosikan para streamer itu juga slot juga. Slot juga. Slot juga. Cuma kan ini, mungkin ada judi live yang kayak contoh roulette live. ya. Roulette secara live, dia muter apa segala. Ya. Apakah itu dipermainkan bandar? Aku rasa enggak. Ya. Karena kalau roulette itu fair. Fair. Tapi mainan yang fair aja itu loh susah menang, apalagi yang dicurangi gitu loh. Ya. Pemikirannya kan seperti itu kan. Yang main yang fair, yang legal nih. Ayo kita main pakai koin nis. Iya. Ya, mau burung apa kepala itu kan? Iya. Itu aja ya winning chance-nya juga nggak pasti. Masih sangat. Iya, yang adil aja loh masih kita kalah, apalagi yang dicurangi. Ya. Itu kan namanya store duit ke bandar. Ya. Lah daripada store begitu lebih baik pasti aja lah. Keluar duit berapa kemudian kamu happy lah. Asal makan-makan keluarga ataupun Setuju. yang lain. Berarti tetap ujung-ujungnya terakhir sudah jangan main lah. Iya. Atau ini orang yang tanya nih ongkos nakalnya belum habis. Belum habis. Waduh, Bro Roy, kayaknya topik kita kali ini mengupas tuntas. Nggak terasa kita ini udah hampir 1,5 jam ya. hampir 1,5 jam. Betul-betul kayak nonton film. Tapi kalau Anda sudah nonton podcast ini, Anda nggak nangkep inti dan esensinya. Saya cuma bisa mendoakan kamu, semoga kamu, keluargamu selamat-selamat aja. Karena gini loh, kalau kita nggak bisa, kamu nggak bisa dibina, ya lebih baik kamu biarkan binasa toh. Iya, benar. Kamu akan dibinasakan sendiri oleh dirimu sendiri. Tapi kalau video ini atau podcast ini bisa menolong Anda, syukurlah. Jadi semoga kalau saya yakin kalau apa yang disampaikan Roy, kawakan ini. Umurmu aja belum tentu separuhnya dia main judi. Ya kan? Jadi kalau apalagi yang sudah kamu yang saat ini sudah hidup tidak tenang, penghasilan tidak pasti,
malam suka gelisah, saya rasa video ini memang ditujukan untuk pada kalian. Nah, saya juga berharap, apakah benar nih, setelah statement saya, judi online ini benar-benar bisa hilang nggak sih di Indonesia? Nggak bisa. Fix 1000% nggak bisa. Bisa. Karena kan ini kan cross border. Servernya di Kamboja. Masa Indonesia mau intervensi pemerintah sana? Nggak bisa. Beda kalau judi offline yang istilahnya judi yang kayak kasino Yes. offline, tempat sabung ayam itu mungkin bisa. Online ini sudah borderless dan aku sudah mensurvei semua negara juga ngalamin Hal yang masalah yang sama. Terutama negara berkembang atau gimana? Negara berkembang mereka mengalami masalah yang sama. Cuman memang lagi parah-parahnya di Indonesia itu lebih parah sih. Nggak ada yang lebih parah daripada Indonesia sih. Karena gini, saya punya seorang teman kiai ya. Beliau bilang, kenapa pornografi itu rame banget di Indonesia? Di Jepang aja yang JAV produksi pornografi mungkin penontonnya nggak seheboh Indonesia. Padahal penduduk Jepang itu kan 100 juta lebih. Iya. Saya bilang ya jangan-jangan mungkin karena dari kecil nontonnya yang tertutup semua, baru kelihatannya setelah dia dewasa. Jadi nakalnya terlambat. Beda kalau yang sudah dari kecil sudah nonton yang terbuka, Ya biasa. sudah dianggap hal yang biasa. Apakah ada psikologi seperti itu? Bisa seperti itu. Karena Begitu gini, orang kalau ditekan pasti puas. Pasti. Begitu juga termasuk judi ini ya. Termasuk. Dari kecil kan dia tidak mengalami. Dan tidak ada edukasi. Tidak ada edukasi. Taunya cuman haram gitu. Haram. Nah, tapi haramnya seperti apa itu kan orang nggak ngerti. Ketika dia ngalami kok enak gitu. Nah, jadi ketika dia kalau yang haram memang enak ya saya. Yang haram itu enak ya katanya. Itu ya. Itu sesuatu yang hampir-hampir mirip psikologisnya. Nah, semoga podcast ini sebagai edukasi, mungkin kamu nggak temukan di sekolah, kamu nggak temukan di kuliah, atau mungkin di sahabat teman-teman baik kalian, mungkin kalian dapat menemukan. Semoga perbincangan kita ini bisa membuat kalian sadar. Tapi kalau sudah nggak sadar, sekali lagi bukan salah kami, tapi salah kamu. Memang sudah saatnya dibinasakan. Thank you, Sama-sama. Bro Roy. Apalagi topik kita hari ini luar biasa. Semoga next time kalau ada gejolak lagi kita undang lagi. Siap. Kita tutup dengan salam hebat dan luar biasa.